Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Manhwa ini diawali dengan kisah, di Kekaisaran Wu, beredar sebuah legenda kuno mengenai 9 rahasia. Rahasia ini adalah inti dari seluruh pengetahuan seorang kaisar kuno yang terkuat di benua itu. Seorang yang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari sihir dan seni bela diri. Semua pengetahuan luar biasa kaisar kuno itu diturunkan dalam sebuah buku. Namun, tragisnya, buku itu terpecah dan tersebar ke seluruh dunia. Bayangkan kekuatannya. Dengan mempraktikkan isi buku ini, seseorang bisa mencapai dunia surga dan bumi, bahkan menjadikan surga dan bumi berada di telapak tangannya. Kekuatan tanpa batas, persis seperti itu. Waktu berlalu dan kini, buku yang sangat dicari itu, buku 9 rahasia, berada di tangan seseorang yang luar biasa kuat, Kaisar Sihir. Namanya Zuo Yifan. Zuo Yifan adalah sosok yang tampak begitu percaya diri dan mengancam. Matanya menyala merah dengan sorot tajam yang menunjukkan kekuatan sihirnya. Dia adalah pemilik buku tak tertandingi itu. Sayangnya, dia tak pernah menyangka bahwa berita kepemilikannya atas buku itu bocor ke seluruh penjuru negeri. Karena memiliki buku yang tak ada bandingannya ini, ia pun langsung menjadi sasaran utama dari semua ahli seni bela diri. Tiba-tiba, di tengah ketegangan yang menyelimuti, terdengar langkah kaki cepat. Seorang murid Zuo Yifan bernama Zhao Cheng muncul dengan raut wajah panik. Ia terlihat baru saja berlari kencan di tengah suasana yang gelap dan mencekam. "Tuan!" seru Zhao Cheng terengah-engah. "Ini tidak bagus. Pasukan gunung telah ditembus, dan mereka semua telah terbunuh." Zhao Cheng, sebagai murid sang kaisar sihir, jelas sangat khawatir. Ia berlutut di hadapan tuannya. "Saya khawatir," katanya dengan suara bergetar. "Tidak akan lama lagi, 7 kaisar akan datang." Namun Zuo Yifan menoleh padanya dan memberikan respon yang dingin dan tenang. "Tidak perlu panik," katanya singkat. Kaisar sihir itu memancarkan aura keyakinan mutlak. Bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku, tegasnya. Namun, ada sedikit kejutan dalam suaranya. Ia tidak menyangka situasi akan secepat ini. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan denganku sekarang. Gumamnya, menandakan bahwa serangan ini lebih cepat dan lebih brutal dari yang ia perkirakan. Tepat setelah ia berbicara, seruan lain menggema, memecah kesunyian yang ada. Para penyerang sudah tiba. "Kaisar sihir iblis, serahkan buku itu pada kami." Zuo Yifan, yang auranya udah gelap banget, cuma senyum sinis. Matanya yang merah menyala kayak lampu motor custom, langsung menatap para penyerang itu. Cih, sekelompok prajurit semut. Dia meremehkan banget. Berani melawanku. Aksi langsung dimulai. Salah satu dari pihak musuh terkejut dan panik. Wajahnya yang tegang teriak keras. "Awas, hati-hati!" Namun terlambat. Zuo Yifan bergerak cepat sekali, seolah dia cuma kilatan hitam di tengah langit malam. "Dia datang!" teriak mereka. Saat itu, muncullah sosok-sosok yang lebih kuat. Mereka adalah para petinggi yang tadi disebut muridnya. "Kaisar sihir Zuo Yifan!" seru salah satu dari mereka, suaranya menggelegar. "Kami tidak akan membiarkanmu melangkah." Mendengar itu, Zuo Yifan malah tertawa keras. "Ho, akhirnya kalian di sini juga." 7 sosok kuat itu, 7 kaisar berdiri di hadapannya. Salah satunya, yang memancarkan aura emas dan membawa pedang, membuka suara. Dia ternyata adalah kaisar pedang, kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. "Cepat serahkan buku 9 rahasia, dan nyawamu akan diampuni." Zuo Yifan cuma ketawa lagi, semakin meremehkan. "Bahkan jika kalian bersama," katanya, "kalian tidak bisa mengalahkanku. Kenapa kalian harus repot-repot mencari kematian?" Sosok kaisar yang lain, yang wajahnya tampak lebih tua dengan janggut putih dan aura emas, maju dan mulai menceramahinya. "Apa kau tahu situasi?" tanyanya. "Sekarang kau adalah musuh seluruh tempat kudus. Apakah kau pikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus?"
Kaisar Satenya menjelaskan bahwa buku itu bukan milik pribadi Jua Ivan. Buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama Tanah Suci, kayak barang inventaris kantor yang dibawa pulang. Melihat sosok ini, murid Jua Ivan, Zhao Cheng yang tadinya ada di sampingnya, langsung panik. Tuan, ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus. Jua Ivan memandang musuh-musuhnya. Musuh seluruh tempat kudus. Dia tertawa lebar. Ekspresi kekuatannya yang gelap makin menjadi-jadi. Bahkan menjadi penjahat pun, aku akan menghancurkan kalian semua. Tiba-tiba, dari belakang Jua Ivan terdengar suara. Tuan, menyerahlah, kata Zhao Cheng, muridnya sendiri. Sekarang waktunya Anda untuk mati. Jua Ivan terkejut. Matanya yang merah menatap Zhao Cheng dengan emosi yang campur aduk antara kaget dan marah besar. Jadi itu kau, mengkhianat, suaranya penuh amarah. Kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung? Zhao Cheng. Jua Ivan memenangi siluet-siluet yang melayang di sekelilingnya, seolah menyadari dia sudah benar-benar terjebak. Aku sudah membesarkanmu, mengajarimu sejak kecil. Kenapa kau mengkhianatiku? Zhao Cheng dengan tatapan dingin menjawab tanpa rasa bersalah. Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri sendiri dan mencegah saya menjadi pencuri, dan bahkan tidak menunjukkannya kepada saya. Alasan klasik, ingin ikutan menikmati. Mendengar itu, mata Jua Ivan memerah seperti api. Kau mengkhianatiku karena alasan seperti itu? Zhao Cheng membalas dengan sinis. Tapi sekarang apa Tuan tahu? Anda tidak bisa lolos sekarang. Bukankah Tuan sudah mengajarkanku? Zhao Ivan tertawa lagi. Tawa yang penuh rasa pahit dan penyesalan. Dia menyadari kesalahannya dalam mendidik murid itu. Bagus, teriaknya. Lalu matanya berubah menjadi tekad yang mengerikan. Darah menetes dari sudut bibirnya dan auranya meledak menjadi energi sihir yang besar. Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku agar kalian tidak dapat mendapatkannya. Zhao Ivan, sang kaisar sihir, memilih opsi nuklir, bunuh diri demi menghancurkan buku itu. Ledakan cahaya biru terang langsung menyelimuti segalanya. Para kaisar lain teriak panik. Tidak, ini buruk. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Terjadilah ledakan cahaya biru terang yang dahsyat. Energi itu menyebar ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, muncul siluet putih bercahaya yang melayang seperti jiwa yang terlepas, terbang ke langit yang gelap. Setelah itu, suasana menjadi gelap, dan sebuah kilatan energi seperti petir menyambar ke arah kepala seseorang. Tiba-tiba, kita dialihkan ke sosok bocah laki-laki yang baru bangun. Dia membuka matanya dan melihat tangan sendiri. Kebingungan total. Ekspresi di wajahnya itu kayak orang bangun tidur terus bingung. Gue di mana? Jam berapa? Dan ini tangan siapa? Ini sekarang adalah aku. Tanyanya pada diri sendiri. Ternyata itu adalah kesadaran Zhao Ivan yang entah bagaimana dihidupkan kembali dalam tubuh bocah itu. Dia sendiri terkejut. Aku tidak bisa menduga bahwa aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Dari kaisar sihir yang badass, mendadak jadi anak SMP. Kejadian aneh itu terjadi di sebuah hutan yang gelap dan sunyi. Terdengar suara syut-syut dari semak-semak, dan tiba-tiba 2 ekor serigala biru besar dengan mata menyala dan taring tajam muncul di depannya. Tentu saja, naluri si kaisar sihir yang sekarang ada di tubuh bocah itu langsung bereaksi. "Berisik! Diam kalian!" bentak Zhao Ivan. Suaranya memang suara bocah, tapi auranya, aura seorang kaisar yang terpaksa bangun pagi. Serigala-serigala itu langsung ciut, lalu lari meninggalkan hutan, meninggalkan bau daun basah dan ketegangan. Saat ia berjalan, ia mendengar erangan dari kejauhan. Itu adalah suara seseorang yang merintih kesakitan. "Ah, Jovan, tolong selamatkan aku!" rentih suara itu. Zhao Ivan yang ada di tubuh bocah itu berpikir sejenak. Jovan, itu pasti nama asli bocah yang tubuhnya ia pinjam. Dia seharusnya orang yang dikenal bocah ini sebelum dia hidup. Gumamnya. Zhao Ivan melihatnya dan bukannya panik. Dia malah mikir kalkulasi yang jahat. Ini dapat digunakan. Akan kuserap kekuatannya.
Tanpa basa-basi, ia langsung bergerak dan menempelkan telapak tangannya ke kepala orang yang merintih itu. "Heh, apa yang kau lakukan?" teriak orang yang diserang, ekspresinya antara kesakitan dan kaget yang luar biasa. Dia mencoba melawan, tapi terlambat. "Kau bukan Jovan, siapa kau?" teriak orang itu menyadari ada yang salah dari bocah di depannya. Zuo Yifan di tubuh barunya hanya menyeringai. Matanya kembali memancarkan kilatan jahat. "Kau benar, aku bukan dia," katanya dengan suara dingin. "Aku adalah Kaisar Sihir, Zuo Yifan." Sambil melakukan gerakan mengerikan itu, ia menggunakan tekniknya yang lama. Teknik 9 rahasia, Drain Touch. Kurban itu nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah energinya disedot, Zuo Yifan merasa ada yang beda. Dia baru sadar, teknik ini butuh kerja keras buat mengolahnya biar nggak ada penolakan dari jiwa yang diserap. Makanya, dia harus menyihir kekuatannya dulu sebelum bisa diserap sepenuhnya. Intinya, harus dimasak dulu biar empuk. Di tengah hutan yang mulai disinari matahari pagi, Zuo Yifan akhirnya selesai. Ekspresi wajahnya agak capek. Sudah pagi, gumamnya sambil melihat telapak tangannya yang diselimuti aura energi tipis. Aku tidak berpikir bahwa menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam. Jadi, dia semalaman suntuk ngesihir. Kasian banget, reinkarnasi bukannya santai malah lembur. Setelah menyerap energi Zuo Yifan di tubuh barunya langsung terasa melonjak. Dia merasakan power yang kembali mengalir dan matanya memancarkan tekad yang gelap. Dia mengepalkan tangan. Amarah lamanya memuncak, terutama pada 2 orang itu. "Kaisar Pedang Zhao Cheng, tunggu saja kalian. Aku akan datang," serunya penuh ancaman. Di tengah hutan yang hijau, dengan burung-burung yang terbang di atas pepohonan, Zuo Yifan kini melompat ke udara. Dia tahu, game ini belum selesai. Ketika aku kembali ke tempat kudus, itu akan menjadi akhir untuk kalian semua. Dalam sekejap, dia sudah terbang kencang, siluetnya menembus kanopi hutan. Saat dia bergerak, dia merasakan peningkatan kekuatan di tubuh barunya. Badan ini sudah kuperbaiki dari 0 hingga mencapai lapisan kelima. Pikirnya, bangga dengan kemampuannya memulihkan diri dengan cepat. Saat sedang terbang, pandangan mata Zuo Yifan yang tajam tiba-tiba menangkap sesuatu di bawah. Ada sesuatu di sana. Dia melihat sekelompok orang berseragam dikelilingi oleh banyak pria berbaju hitam yang tampak seperti bandit. Salah satu dari kelompok yang dikepung, seorang pria tegah bernama Pang Tongling, kepala penjaga keluarga Lua, berteriak marah. "Keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami." Rupanya, di sana ada pengkhianatan lagi. Di antara kerumunan bandit itu, ada seorang pria berpakaian rapi, Sun Guanjia, pelayan keluarga Lua. Si pelayan itu malah santai aja ngasih saran kepada Pang Tongling. "Pang Tongling, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika kita telah bekerja sama-sama lama." Duh, kalau sudah mainnya di belakang layar gini, serem. Lalu, seorang wanita cantik di sisi Pang Tongling menjawab dengan tegas, "Mereka nggak mau menyerah. Kami tidak akan memberikannya kepadamu, bahkan jika kami mati." Di dekat wanita itu, ada bocah kecil berteriak penuh emosi. "Kakak, jangan menghentikan aku. Aku ingin membunuh para pengkhianat ini." Melihat kejadian itu, Zuo Yifan yang masih bersembunyi di atas pohon hanya geleng-geleng kepala. Oh, tidak heran, keluarga Lua ini dalam masalah. Ternyata mereka berurusan dengan bandit. Tapi dia langsung balik badan dan mau pergi. Bandit? Keluarga Lua? Perasaan ini? Hei, apa hubungan mereka denganku? Lebih baik aku pergi dari sini. Tiba-tiba, saat dia terbang, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan besar menyelimutinya. Apa ini? Bagaimana? Ekspresi kagetnya menunjukkan bahwa dia, sang kaisar sihir yang baru saja kuat lagi, terjebak dalam pusaran masalah yang sebenarnya dia tidak inginkan. Dia langsung landing darurat. Zuo Yifan, dengan skill medis ala kaisar sihirnya, langsung check up tubuh bocah itu. Jantung normal, meridian normal, napas normal, semua normal. Dia bingung. Jangan-jangan tubuh bocah ini memang ampas. Udah reinkarnasi, dapatnya barang KW. Tapi yang paling aneh, saat dia lirik ke bawah, ke arah kerumunan yang lagi ribut itu, terutama ke wajah Nona Luo,
rasa sakitnya mendadak hilang. Begitu dia coba kabur lagi, boom! Dadanya sakit lagi. Dia langsung ngeh. Apa itu? Dia kena sihir hati. Ini nih yang bikin ribet. Sihir hati itu kayak kutukan buat praktisi. Lo nggak bisa bertindak seenak jidat. Harus sesuai kehendak hati. Meranggar, mati. Gila, kaisar sihir yang baru aja bangkit dari kubur, punya misi balas dendam, mendadak dipaksa jadi bucin sama kutukan. Zhou Yifan pun mau nggak mau harus cari tahu. Dia memutuskan untuk menggabungkan memorinya dengan memori bocah ini. Begitu memori itu masuk, dia melihat masa lalu si bocah. Ternyata, ayah si bocah ini pernah berkorban demi keluarga Luo. Makanya, Nona Luo itu baik banget. Ayahmu telah berkorban untuk keluarga Luoku. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Nona Luo dengan wajah tulus. Mulai sekarang, keluarga Luo adalah rumahmu. Bahkan ada momen di mana Nona Luo membela si bocah dari yang mau menindasnya. Jangan menindas Xiaofan. Dia adalah bagian keluarga Luoku. Si bocah yang bernama Xiaofan itu terharu. Dia langsung semangat lari-lari ke arah penjaga. Penjaga Pang, ajari aku latihan. Aku ingin menjadi penjaga juga. Aku akan bekerja keras dan menjadi kuat. Nah, pantesan. Ternyata Xiaofan ini punya hutang budi dan rasa sayang yang tulus ke Nona Luo. Dan sekarang, Zhou Yifan, si kaisar sihir, harus terpaksa ngebayar hutang budi orang lain. Dia menyadari kenapa dirinya bisa terkena kutukan ini. Aku tidak menyadari bahwa tubuh ini menyimpan sihir hati, pikirnya. Karena kebencian si bocah telah menarik teknik 9 rahasiaku saat aku meledakkan diri. Makanya, aku malah terlahir kembali di tubuh ini. Tidak ada lagi jalan keluar, serunya frustasi. Aku akan mati jika aku meninggalkannya. Dia sekarang gak cuma terikat pada tubuh lembah, tapi juga terikat pada Nona Luo. Posisi saat ini, keluarga Luo sudah dikepung. Suasana tegang banget. Bau tanah basah dan keringat bercampur di udara. Dia khawatir nyawa Nona Luo hilang dan itu akan jadi kerugian bagi keluarga Luo. Dia mendengarkan lagi situasinya. Bandit paling cupu aja udah di lapisan ke-6. Apalagi si Menvileni Sun Guanjia yang cinya lebih gede. Tiba-tiba, Zhou Fan ikut bersuara di tengah keributan itu. Spontan, para bandit langsung ketawa ngakak. Nona Luo panik melihat Zhou Fan maju. Dia langsung teriak penuh perhatian. Zhou Fan, jangan berbicara omong kosong. Cepat pergi dari sini. Si pengkhianat Sun Guanjia dengan ton jahatnya langsung menyindir Nona Luo. Hahaha, dari dulu Nona sangat baik. Bahkan di situasi seperti ini mencoba menyelamatkan seorang budak. Nona Luo sampai memohon. Sun Guanjia, bisakah kamu membiarkan dia pergi? Tapi si pengkhianat itu tegas menolak. Seorang bandit berbadan besar menerjang Zhou Yifan dengan bengis. Namun, Yifan bukanlah lawan sembarangan. Dengan gerakan tangkas, ia berhasil merebut senjata dari tangan bandit itu dan tanpa ragu menebaskannya hingga tumbang. Pemandangan mengejutkan itu membuat semua orang terkesima dalam keheningan yang tegang. Tak menyanyiakan momen kejut tersebut, Zhou Yifan langsung melesat ke tujuan utamanya, Nona Luo dan adiknya. Ia segera membawa keduanya untuk melarikan diri dari kekacauan. Di belakang mereka, para penjaga setia Nona Luo bergerak cepat untuk membentuk barisan. Mereka menghadang para pengkhianat yang siap mengejar, memberi waktu berharga bagi Zhou Yifan dan Nona Luo untuk menjauh. Apakah Zhou Yifan akan berhasil membawa Nona Luo dan adiknya lolos dari hadangan maut para pengkhianat? Dan akankah kesetiaan para penjaga mampu menahan amukan musuh? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini di episode selanjutnya.